942 responden dari seluruh Indonesia. Pagi ini sebetulnya ini bergerak di sekitar 6.500 responden. Tetapi saya sudah berkonsultasi kepada Prof. Heri Kuswanto, beliau kebetulan profesor di bidang statistik. Sebetulnya angka ini sudah tidak banyak pengaruh lagi karena secara eh, level of confidence ya, atau margin of error-nya kita hitung itu di kisaran 2% atau bahkan lebih rendah lagi gitu ya. Dan level confidence juga sudah di atas 95, bahkan kalau dihitung dengan metode tertentu sudah 99% gitu. Jadi margin of error-nya cukup kecil, walaupun kita tahu bahwa jumlah dosen di Indonesia ada sekitar hampir 300 ribu. Jadi secara perguruan tinggi yang memberikan masukan atau evaluasinya ada 5.353 atau 90% dari perguruan tinggi akademik dan sekitar 10% dari perguruan tinggi vokasi. Jika kita melihat dari jenis perguruan tingginya, eh, mayoritas 86% itu PTS, kemudian sisanya PTNBH, PTN Satker, dan PTN BLU. Untuk wilayah Jawa 40% ya, sekitar 39,5%. Kemudian Bali 20%-an, Sumatera juga, dan juga Sulawesi Maluku Papua. Dan di Kalimantan sekitar 3%. Memang jumlah kampus di Kalimantan kira-kira memang sekitar 3-4%. Kemudian untuk tipe responden, mayoritas adalah lektor, kemudian asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar, dan juga ada yang belum ada jabatan fungsional. Ini juga memang kami terima sebagai masukan ya, karena penting bagi peneliti non dosen juga untuk bisa memberikan masukan. Untuk jabatan struktural, untuk survei ini diisi oleh mayoritas masih pimpinan LPPM, DRI, DKST, STP. Jadi mereka-mereka memang yang mengelola riset di kampus, jadi sudah tepat. Karena kami harap menjadi simpul menerima masukan yang lebih luas, tetapi juga pimpinan fakultas, pimpinan perguruan tinggi, dan lainnya atau dosen itu juga tinggi. Jadi yang paling tinggi sebetulnya malahan yang lainnya gitu ya. Artinya dosen yang tidak memiliki jabatan struktural, dan itu sudah sangat positif. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nanti dalam penjelasan kami ada beberapa program yang kita evaluasi, nanti silahkan masukannya. Jadi kita akan melakukan evaluasi cukup mendetail dengan harapan istilah bahasa Inggrisnya devil in the details gitu ya. Beberapa hal memang di aspek juknis dan lain sebagainya kami ingin tadi seperti arahan Pak Menteri kita lakukan semakin sederhana tetapi sesuai aturan tentunya dan akuntabilitasnya, tetapi ingin kita permudah. Terus kita kembangkan secara sistem juga ingin kita lebih baik, lebih fleksibel, dan juga eh, lebih tahan terhadap stabilitas ya. Bapak dan Ibu sekalian memberikan banyak masukan terhadap sistem ini. Dari program yang atau kegiatan yang Bapak dan Ibu telah ikuti ini dengan konteks kami ingin mengetahui ya seberapa besar, seberapa banyak Bapak dan Ibu sekalian terlibat dalam program, memang program penelitian dan pengabdian masyarakat ya secara tradisional adalah bagian dari LPPM, ini mayoritas Bapak dan Ibu sekalian keterlibatannya. Sehingga dari sini kita bisa melihat, tadi Pak Menteri menyampaikan, kami melakukan berbagai konsolidasi ya dengan industri, program-program hilir riset misalkan, itu kita sudah berkomunikasi dengan Himpunan Kawasan Industri, Kadin, Apindo, dan juga memang sudah melakukan berbagai pertemuan dan kerjasama. Ini diharapkan bahwa dan Buskan lebih aktif lagi, silakan untuk menggunakan program-program lainnya seperti penguatan talenta riset, program hilirisasi riset, juga kami ada program baru, program konsorsium. Ya, ini adalah salah satu program yang saya pelajari dari eh, berbagai kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, bahwa konsorsium di Indonesia adalah salah satu yang cukup ampuh untuk mencapai tujuannya, suatu riset gitu. Alasannya mungkin karena kita memiliki aspek gotong royong gitu ya, kalau bersama-sama itu lebih eh, bisa ini begitu ya, bisa bergabung dengan berbagai juga keahlian. Jadi sebetulnya ada contoh yang baik, sehingga kami buatkan program baru yang dinamakan konsorsium ini. Kemudian juga ada program yang kami teruskan seperti Pusat Unggulan Iptek. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan kami juga mengembangkan nanti pusat antar universitas ya akan kita coba bangun kembali karena aspek dari tadi laboratorium yang canggih ini memang kita sangat perlukan gitu ya, sehingga bisa diakses oleh
Bapak dan Ibu sekalian lebih luas. Ini secara sistematis akan kami bangun. Nanti Pak Profesor Junaidi Khotib akan menjelaskan. Kami juga aktif di program kolaborasi riset internasional. Silakan ini dilihat. Bapak dan Ibu sekalian juga kami mulai tahun ini melakukan pembukaan call for proposal sebisa mungkin di awal tahun atau di tahun sebelumnya, gitu ya, di akhir tahun sebelumnya, supaya riset kita bisa lebih panjang seperti yang sudah kita lakukan sekarang. Kemudian juga KSTI ini kemarin diadakan di Bandung. Tahun depan kita akan adakan lagi. Lokasi nanti akan kami masih menunggu arah dari Bapak Presiden, tapi kita akan persiapkan. Jadi siap-siap nanti untuk kalau bisa juga ikut bergabung secara aktif. Selain itu ada program STP, nanti ini juga kami akan jelaskan, di mana STP sebetulnya adalah evolusi dari pusat unggulan IPTEK tadi. Nanti yang sudah memiliki kemampuan aspek komersial bisa mengembangkan STP di kampus-kampus, dan ini sudah masuk di RPJMN juga. Program atau kegiatan yang dibutuhkan atas masukan Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat di sini. Pendanaan riset dan pengabdian masyarakat ini menerima masukan yang masih paling tinggi, jadi kami perhatikan dengan baik dan masukan tentang yang dibutuhkan ini akan kami implementasikan dalam program tahun anggaran 2026. Kemudian kami juga menanyakan mengenai tingkat penilaian, pelayanan dan tanggapan kami. Jadi yang pertama adalah bagaimana koordinasi kami di Ditjen Risbang dengan perguruan tinggi, apakah sudah berjalan efektif atau belum, gitu ya. Jadi kalau efektif sangat setuju, itu nilainya 5, kalau setuju nilainya 4, gitu ya. Dan dari tadi 5.942 responden, itu angkanya di 85,6%, artinya kalau 100% itu sangat setuju semua. Yang kemudian layanan administrasi dan sistem layanan yang Laman Bima, Sinta, Hili Riset, apakah sudah berjalan baik? 9% netral, tentunya juga masih ada yang tidak setuju ya, jadi ini masih menjadi perhatian kami. Dan tadi yang Pak Menteri juga sampaikan, kami sudah mempersiapkan untuk tahun 2026 untuk perbaikan. Kanal komunikasi kami apakah sudah memadai? Ini di 82,7%, artinya ini di bawah rata-rata kalau dari 4 ini, jadi ini menjadi perhatian kami. Kemudian juga apakah koordinasi atau pertanyaan yang Bapak dan Ibu kirimkan kami respon dengan tepat dan cepat, gitu ya. Nah, ini untuk di antara 4 yang netralnya paling tinggi, gitu ya. Ini menjadi perhatian dan Ibu sekalian akan kami perbaiki di tahun 2026. Kemudian untuk tingkat pemahaman Bapak dan Ibu sekalian terhadap program Ditjen Risbang, itu angka sangat setuju, gitu ya. Kalau 100% ini di 86,1%. Kalau kita lihat di sini informasi program Risbang di kanal kami sudah bisa dianggap bisa mencakup ya Bapak dan Ibu sekalian dalam aksesnya, ini cukup jelas memadai. Kemudian juga sosialisasi, ini sedikit lebih kecil. Memang kami merasa sosialisasi adalah sangat kunci ya, supaya lebih luas lagi, ini masih terus kita kembangkan. Yang paling kunci adalah waktu sosialisasi. Jadi, terima kasih masukan Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang paling rendah di antara yang lain. Jadi ini menjadi perhatian kami bahwa sosialisasi program disampaikan dalam waktu yang cukup. Ini akan menjadi masukan penting. Panduan petunjuk teknis sudah dapat diakses, ini di Bima biasanya ada di laman resmi kami, juga melalui Instagram, informasi juga kami kirimkan. Arah kebijakan riset dapat dipahami dengan jelas, ini tingkat pemahamannya di 85,9%. Jadi kalau di sini highlightnya adalah memang sosialisasi secara waktu, kita inginnya lebih memberikan waktu ya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk tingkat evaluasi pelaksanaannya, jadi kalau tadi apakah informasinya sudah cukup, nah untuk pelaksanaan itu kita ada di 85,8%. Untuk evaluasi pelaksanaan dari Bapak dan Ibu sekalian, program-program apakah relevan dengan kebutuhan riset itu di 87,1. Kemudian program-program di Risbang apakah mendukung peningkatan kualitas riset pengembangan perguruan tinggi, itu tinggi 88%, artinya memang terus ingin kita kembangkan program-program baik itu talenta, luarannya, jejaringnya, dan dampaknya. Mekanisme pelaksanaan program bagaimana, itu di 85,7%. Yang paling rendah, nah ini
saya highlight yang paling rendah saja ya, yaitu durasi pelaksanaan program apakah sudah memadai. Ini yang paling kalau di grafik saya ini yang paling menonjol untuk kami perhatikan. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya sudah kita antisipasi untuk tahun 2026. Kita sudah buka call for proposal di pertengahan bulan Oktober, sehingga bisa kita mulai di awal tahun risetnya ya. Kemudian untuk keluaran program memberikan dampak nyata, ini terima kasih. Ini sebetulnya bukan kami, ini Bapak dan Ibu sekalian yang berkontribusi. Sepertinya sudah bisa dilihat bahwa apa-apa yang kita lakukan memberikan dampak, paling tidak dari lingkungan internal ya. Nanti kami juga akan bisa mengumumkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sedang kami kerjasamakan dengan Litbang Kompas. Kami melakukan survei serupa, tetapi untuk masyarakat se-Indonesia. Nah, untuk memahami apakah masyarakat melihat riset itu bermanfaat atau tidak, kenapa ini penting? Karena kita betul-betul ya tadi diawali dari pemahaman masyarakat di masyarakat dan bagaimana masyarakat melihat riset itu sendiri. Jadi kami sudah bekerja sama dengan Litbang Kompas. Hasilnya juga sudah ada sebetulnya, nanti kita akan publikasikan. Kemudian ini pertanyaan yang cukup kunci bagi kami, yaitu tingkat kepuasan keseluruhan Bapak dan Ibu sekalian terhadap pelayanan di Genris Bank. Jadi sangat puas, ada 41,5%, puas 48%, netral 9%, tidak puas 1%, sangat tidak puas ada 0,3%. Jadi kalau kita agregatkan gitu ya, secara rata-rata di 85,8%. Kemudian kami akan menjelaskan ini lebih cukup detail, jadi ini agak cepat nanti saya sampaikan karena untuk diskusi pagi ini lebih baik mungkin mendengarkan langsung dari Bapak dan Ibu sekalian. Gitu ya. Cuman mungkin juga Bapak dan Ibu sekalian ingin melihat masukan-masukan yang sifatnya tertulis dan dilakukan ya secara nasional. Pertanyaan yang pertama terkait pertanyaan kualitatif ini adalah menurut Bapak Ibu aspek apa yang perlu dipertahankan dari program di Genrisbank? Di sini jika kita lihat di word cloud ya, jadi bisa melihat bahwa dukungan pendanaan terhadap riset skema riset kita menjadi kunci. Jadi pendanaan riset yang kompetitif dan transparan. Kemudian juga agar fokus riset yang relevan dengan kebutuhan nasional. Ini juga sebetulnya relevan sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Bu Ana tadi. Bencana menjadi salah satu yang sekarang relevan dan dibutuhkan. Jadi ini kita langsung gerakkan menjadi program prioritas. Kemudian dukungan terhadap kolaborasi lintas disiplin, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Yos juga, ini bahkan menjadi bahan bakar ya dari program riset kita. Jadi yang kita lakukan saat ini secara kebijakan adalah pendanaan akan kami fokuskan di mana interaksi itu terjadi. Gitu. Jadi bahasa Inggrisnya istilahnya infusion process gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jika bisa, misalkan yang dari kampus besar bisa mendampingi kampus yang lebih kecil gitu ya, atau kampus yang lebih kecil ingin S3, dosennya itu di kampus yang lebih besar, kemudian membangun interaksi. Itu kita akan prioritaskan, dan juga kami saat ini bekerja sama dengan LPDP agar program beasiswa LPDP kita integrasikan dengan riset. Jadi kalau dulu beasiswa LPDP ke luar negeri biasanya tidak banyak hubungan dengan mau mencapai apa di aspek risetnya, sekarang kita bantu untuk supaya hubungannya lebih jelas. Jadi kalau keluar negeri itu di Indonesia-nya jelas masalah atau riset yang dilakukan berhubungan dengan masalah yang diperlukan di Indonesia, dan ada dua kaki kami sedang mendorong joint degree ya, double degree, tidak hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia gitu ya. Dan aspek riset menjadi sangat kunci di sana. Pembinaan pengembangan kapasitas peneliti, kemudian juga sistem pelaporan dan monitoring yang terstruktur ya, dan dorongan hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset yang ingin dipertahankan. Kemudian komentar lain adalah mohon kedepannya dapat dibedakan antara skema PDP afirmasi dengan PDP reguler ya, sehingga tidak menjadi ambigu pada tahun ketiga. Karena saat mengikuti skema afirmasi tidak ada konfirmasi kalau itu masih dijatahi PDP ya. Terima kasih atas masukannya terkait PDP. Ini PDP termasuk yang animonya salah satu paling tinggi. Jika tidak salah
Itu dari sekitar 100.000 yang masuk tahun ini sudah sekitar 26.000 ya PDP. Jadi untuk program APBN memang PDP salah satu yang saat ini kami prioritaskan ya. Karena tadi yang Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mahir risetnya unggul, kami akan lebih arahkan untuk yang LPDP karena besarannya juga lebih besar di sana gitu ya per pagu riset. Penyederhanaan administrasi ini dominan, salah satu yang menjadi prioritas utama Bapak dan Ibu sekalian. Mau bersabar karena memang beberapa aspek kami harus koordinasikan ya, seperti honorarium peneliti yang kita sudah bangun berbulan-bulan begitu ya, narasinya dan lain sebagainya. Penyederhanaan administrasi juga sama. Kan salah satunya saya akan coba membangun ya semacam komite untuk bisa kita berargumen ya, karena memang terkadang administrasi tidak di lingkungan kami, yang di lingkungan kami bisa lakukan, tetapi yang di lingkungan di luar kami memang harus dilakukan negosiasi dan diskusi, kolaborasi multidisiplin ya. Kami juga coba membuat semacam ringkasan, kalau tadi berbasis dari masukan Bapak dan Ibu sekalian as is begitu ya. Coba kita capture, di sini kita coba membuat rangkuman gitu ya. Jadi aspek positif untuk dipertahankan itu dukungan pendanaan riset, fasilitas kolaborasi, penguatan talenta, ya tadi sudah representatif ya, dan masukan tadi. Untuk aspek netral, kebijakan afirmatif ya, ini diusulkan untuk kuota skema khusus, dosen PTS dan di luar Jawa, fokus riset yang lebih relevan, peningkatan sinergi antar lembaga. Aspek bukan negatif sebetulnya, maksudnya bagi kami ini nuansanya adalah perbaikan, itu perlu peningkatan. Jadi birokrasi dan administrasi yang rumit, jadwal tidak pasti dan terlalu mepet, kemudian sistem BIMA sering bermasalah, dan persyaratan yang terlalu ketat gitu ya. Nah ini kami sudah catat Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas masukannya. Kemudian untuk program penelitian uh, BIMA, nah ini satu persatu ada beberapa masukan. Di sini saya juga nanti akan coba ditemani oleh Pak Direktur Penelitian Lingkungan dan Masyarakat ya, Pak Ketut. Untuk program penelitian ya, memang cukup dominan terkait administrasi, kemudian juga fleksibilitas peraturan baru tentang honor peneliti eh, sudah bagus, kami ucapkan kepada Kementerian Kebijakan yang sangat baik. Penyelesaian siklus anggaran, kemudian juga batasan kualifikasi akademik yang terlalu ketat. Nah ini kami melakukan berbagai diskusi Bapak dan Ibu sekalian terkait hal ini, kualifikasi akademik, persyaratan administratif yang rumit dan berat, syarat proposal yang terlalu rigid ya, program menetapkan format atau proposal yang sangat kaku, tidak memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam penentuan topik atau metodologi penelitian, membatasi kreativitas dan inovasi, batasan waktu yang terlalu ketat untuk penyelesaian proyek ya. Ini kami pahami terutama untuk 2025, tapi 2026 sudah kita antisipasi dengan lebih panjang, sejauh-jauhnya begitu ya, kita mulai bahkan pembukaan di tahun sebelumnya. Tuntutan keterlibatan banyak pihak yang tidak selalu dapat dicapai, dan juga syarat keterlibatan peneliti dari lembaga tertentu. Misalkan di sini untuk institusi memiliki representasi tertentu dan terlibat. Artinya adanya peraturan-peraturan yang membatasi ya, eligibilitas ya dari aplikasi. Jika kita rangkum ya masukan-masukan yang kami rangkum top 3-nya gitu ya, ini pendanaan riset sudah baik, fasilitas kolaborasi dan penguatan talenta. Tadi afirmasi, alokasi honorer peneliti, integritas kebutuhan lokal. Nah, masukan negatif ini juga sebetulnya tadi cukup seragam dengan sebelumnya. Proses administrasi, pelaporan rumit, jadwal yang tidak fleksibel, dan kinerja sistem BIMA yang lebih bisa tidak sering error gitu ya, ketika load-nya tinggi. Nah ini saya mungkin satu lagi ya, selain sebelum ke Pak Ketut, ada karena sekaligus dengan yang pengabdian pada masyarakat. Cuman karena ini cukup besar, mungkin satu persatu ya, ini supaya tadi tidak monolog lagi itu. Pak Ketut, silakan Pak Ketut masih bergabung Pak. Jika ada tanggapan ya dari tadi masukan-masukan secara tertulis ini. Terima kasih Pak Dirjen. Suara saya terdengar Pak? Terdengar Pak, silakan Pak.
Terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tentu yang saya lihat di sini masukan-masukan yang sifatnya ya mungkin kalau dinilai negatif saya ini bukan apa-apa Bapak Ibu. Ini menjadi catatan-catatan penting kami. Jujur saya kebetulan baru bergabung dengan Pak Dirjen di tahun 2025. Saya mengatakan dalam diri saya belajar sepenuhnya dengan proses bisnis yang ada di DPPM khususnya dan di Bank yang dibangun oleh Pak Dirjen. Jadi masukan-masukan ini secara positif kami akan mengenai apa-apa yang bisa kami lakukan perbaikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, di tahun 2025 ini bukan sebagai suatu bentuk ekskurs Bapak Ibu, dinamikanya memang paling tidak kami mengalami tiga dinamika Bapak Ibu, yaitu mengenai efisiensi, kemudian perubahan nomenklatur kementerian dan SPTK, dan juga SDM Bapak Ibu. Jadi itu terutama juga constraint-nya riset dan penelitian di dalam waktu. Dan ini kami akan bangun secara pelan-pelan Bapak Ibu, tentu berbasiskan dari apa namanya informasi-informasi internal dan juga apa namanya masukan dari Bapak Ibu terutama pada kegiatan hari ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, poin yang sudah kami coba dapatkan dan sudah diumumkan oleh Pak Menteri dan juga Pak Dirjen tadi mengenai honor karena itu merupakan hak dari Bapak Ibu sebagai peneliti aktif kan begitu itu yang sudah. Selanjutnya mungkin memang kami sudah berusaha untuk melakukan debirokrasi dari beberapa proses bisnis yang kita uh, apa namanya hadapi di DPPM dan itu akan kami lakukan terus menerus berbasis pada praktek baik dan juga masukan-masukan dari Bapak Ibu. Demikian Pak Dirjen, jadi saya akan menerima semua masukan-masukan ini yang akan kita diskusikan baik dengan Pak Dirjen dan pimpinan, kita dengan tim kami di penelitian dan pengabdian kepada peserta. Terima kasih Pak Ketut atas responnya ya. Bapak dan Ibu sekalian, izin nanti saya lanjutkan dulu, kemudian nanti kita akan undang dialog ya, masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian setelah penelitian ini adalah program pengabdian pada masyarakat. Jadi kalau saya lihat secara beban administrasi yang tinggi ya, eh, itu merupakan satu eh, respon ya yang cukup dominan dan kewajiban melibatkan banyak pihak, syarat kualifikasi tim, artinya persyaratan-persyaratan di program baik penelitian dan pengabdian pada masyarakat memang kita perlu duduk sama-sama dan kami akan melakukan review yang mendalam. Jadi kami juga dalam review tidak hanya di kementerian tetapi mengundang brand sekalian ya, untuk juga terlibat. Salah satunya proses tulisan ini adalah proses tersebut. Biasanya juga kami mengundang beberapa pakar yang memiliki pengalaman. Kemudian di situ kita akan melakukan perbaikan. Nah, khusus untuk program dua yang besar ini memang awalnya menggunakan juknis yang sudah dikembangkan di tahun sebelumnya. Tetapi untuk tahun depan, ke depannya kita akan melakukan review yang mendalam terkait juknis ya. Kalau saya lihat banyak masukan itu melihat peraturan yang cukup rigid. Jika kita bagi lagi ya tadi mengenai hal yang positif, saran dan poin perbaikan, saya fokuskan poin perbaikannya, yaitu perlunya adanya penyederhanaan administrasi dan pelaporan, jadwal dan durasi program, dan juga stabilitas sistem ya. Jadi memang tiga hal ini sudah cukup berulang kita lihat dan memang perlu kita bangun suatu rencana aksi yang terukur, yang jelas, dan akan kita lakukan di awal tahun 2020. Kemudian program yang ketiga ini juga masih sebetulnya di bawah Pak Ketut, di bawah DPPM, yaitu RIKUP, ini Riset Konsorsium Unggulan Berdampak. Bapak dan Ibu melihat ini juga program yang sangat bagus dan perlu dipertahankan, perlu ditingkatkan layanannya. Dan respon dari tim kami memang masih menjadi perhatian, perlu perhatian, dan ini akan kami tindak lanjuti. Kemudian hal yang menjadi perbaikan yaitu untuk mempermudah akses, terutama syarat Sinta Score. Bapak dan Ibu sekalian, Sinta Score ini menjadi salah satu yang kami perhatikan juga. Ini juga sama-sama ya, eh, merupakan turunan dari tahun-tahun sebelumnya. Kami memang tidak ingin merubah sesuatu terlalu tiba-tiba, jadi khawatir kalau terlalu berubah tiba-tiba Bapak dan Ibu sekalian sendiri nanti yang apa ya
menerima dampak gitu ya. Jadi kita akan melakukan perubahan dengan rasional, berbasis sains, berbasis evidence, berbasis data begitu. Eh, dan salah satunya memang si task force sedang kami perhatikan di proses bisnis di dalamnya. Kemudian sederhanakan proses dan perpanjang durasi sampai dengan 3 tahun. Ini terus kami lihat, kemudian sekalian memang riset 1 tahun ini terlalu pendek. Dan kita memang melihat kemungkinan multi tahun, tapi juga memang dengan multi tahun ada satu kekurangan jika multi tahunnya tidak dilakukan secara terstruktur, karena akan nanti tahun depannya kuotanya akan lebih sedikit begitu ya. Jadi mohon pemahamannya juga, ada beberapa yang multi tahun memang kami lihat dari performance di tahun itu berjalan gitu ya. Untuk kita lihat apakah sebaiknya didanai di tahun berikutnya. Ini sebetulnya untuk memberikan chance untuk penelitian-penelitian lain yang berprestasi gitu. Kemudian fokus dan evaluasi dan kemudian ini program di penelitian dan pengembangan masyarakat juga, yaitu Pusat Unggulan Iptek atau PUPT. Ini syarat administrasinya jika bisa dipermudah, dan juga jangan dipersulit ya, permudah bagi dosen dari PTS kecil yang biasanya risetnya rendah, itu untuk bisa diperhatikan. Dan pendanaan multi tahun diharapkan, dan untuk memperhatikan hasil dari pencapaian PUPT dan wajib bermanfaat ya untuk kepentingan Indonesia. Jadi ini uh, penting sekali, Bapak dan Ibu sekalian, yang riset-riset kita membangun ingin betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat, sehingga memang sekarang riset kita arahkan berbasis problem statement yang jelas gitu ya. Untuk aspek yang sebaiknya menjadi perbaikan adalah duplikasi. Jadi pemetaan nasional road mapping agar setiap PUPT memiliki spesialisasi unik. Ini bagus sekali masukannya. Eh, jadi sekarang ini sekitar ada 70-an ya PUPT, dan kami sedang memetakan, dan betul supaya tidak ada tumpang tindih, dan itu juga salah satu alasan kami membuat konsorsium. Terutama untuk yang tadi yang sudah memiliki beberapa kemiripan ya pusat unggulannya gitu. Kemungkinan ini juga kita akan uh, hubungkan ya dengan tadi pengembangan STP ke depannya. Tingkatkan akses dan keadilan serta perkuat ekosistem hilirisasi. Kemudian selanjutnya terkait program hilir riset, ini perlu penambahan anggaran agar setiap dosen dapat memberikan kesempatan memperoleh layanan ini, termasuk dosen yang tidak tetap ya. Jadi ini disampaikan oleh Prof. Yos bahwa kami menambah tidak hanya menggunakan APBN untuk program yang sama, Hili Riset eh, sudah juga dibuka, sekarang akan didanai oleh LPDP. Jadi kalau di Hili Riset itu bisa sekitar 750 juta begitu, kalau di LPDP bisa sampai 2 miliar per program itu atau per penelitian. Sebaiknya kolaborasikan dengan program-program unggulan KL ini, masukan yang baik, dan memang kami kembangkan ke arah sana. Mitra industri yang tidak ingin terlibat atau abu-abu, nah ini betul, jadi mitra industri memang kami saat ini perhatikan dengan baik ya. Oleh karena itu ada sedikit aturan yang kami rubah. Sebelumnya itu mitra industri sama sekali tidak perlu kontribusi cash gitu. Nah, sekarang kita gabungkan in-kind dengan cash, tapi tidak tinggi di tahun pertama gitu. Ini untuk supaya bisa menarik industri-industri memang serius gitu ya, untuk bekerja sama. Di berbagai masukan, salah satunya adalah waktu pelaksanaan yang singkat, ini cukup dominan kami terima. Kemudian juga administrasi birokrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi informasi, kendala teknis pada sistem daring. Nah, ini mungkin untuk memberikan tanggapan, dan juga saya gabungkan dengan program kolaborasi riset internasional ya, secara masukan sudah sangat baik, pendampingan bagi yang belum pernah mendapatkan, dan perluasan cakupan negara mitra kolaborasi. Nanti saya juga Bapak dan Ibu sekalian dari diaspora ya, siap-siap kalau juga bisa memberikan masukan, karena kami menyiapkan dana pendanaan yang cukup besar untuk mengembangkan kerjasama internasional, khususnya kerjasama yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau dulu lebih sering kita membuatkan top-down approach, kami ini membangun bottom-up approach gitu ya. Jadi tidak kita buatkan langsung payungnya,
lalu buatkan program, tetapi kami ingin melihat Bapak dan Ibu sekalian sudah memiliki hubungan kerjasama. Karena banyak dosen Bapak dan Ibu sekalian memiliki hubungan kerjasama dengan misalkan saja dosen pembimbingnya dahulu misalkan di Jepang, di Perancis, di Jerman, gitu ya, dan masih melakukan kolaborasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian melakukan kolaborasi internasional ini ingin kami danai dan kami sudah siapkan pendanaannya. Nanti akan bisa dijelaskan oleh Yos ya. Silakan Pak Yos jika ingin memberikan tanggapan atau Baik, keterangan ya terkait masukan-masukan ini. Silakan Pak. baik, terima kasih Pak Dirjen. Juga terima kasih Bapak Ibu sekalian atas masukan-masukan yang diberikan ya untuk hilirisasi dan kemitraan yang kami jalankan di direktorat kami. Memang tahun 2025 ini kami yang pertama kami lakukan adalah mengevaluasi dan juga memperbaiki kerja mereka. Ya, karena ya banyak masukan-masukan juga dari Bapak Ibu sekalian, termasuk sebelumnya ada yang menulis chat bahwa perbandingannya 1:1 dan sebagainya, kemudian proses review yang panjang dan sebagainya itu kita perbaiki sehingga proses review lebih cepat dan juga kemudahan untuk apa namanya dalam dalam mendapatkan mitra yang dari sisi apa namanya tadi padanannya itu tidak terlalu tinggi. Tapi tetap itu harus kita balance tadi Pak Dirjen sampaikan juga nggak mau keluar uang itu apakah nggak punya atau nggak serius itu sebenarnya itu sesuatu yang perlu kita lihat balancing antara keduanya sehingga kita minta sekarang yang tahun 2026 ini kita 50% itu bisa in kind ya 50 perbandingannya 1:2 ya dua dari kami satu dari mitranya yang kemudian nantinya dari yang 50% dari mitra tersebut juga nanti ada cashnya itu juga lebih kecil lagi gitu. Jadi kita coba naikkan tapi tentunya juga kita perlu membalance antara antara mendapatkan mitra lebih banyak dan juga mendapatkan mitra yang serius juga gitu ya. Ini tadi bagian yang penting juga supaya nggak apa namanya mitra abu-abu tadi ya sebutannya. Pendanaan kami tingkatkan ya tahun 2026 ini tidak hanya BOPTN yang kita gunakan SPK. Jadi kalau ada SPK kan biasanya kalau 500 juta itu prototipe, 750 juta itu paten ya tentunya kalau Bapak Ibu pilih SPK yang mana capaiannya luarannya harus sesuai dengan SPK yang diajukan. Sedangkan untuk yang eh, LPDP bisa lebih besar ya untuk hilirisasi bisa 2 miliar per tahun untuk dan bisa multi tahun juga gitu ya. Sehingga yang produk-produk yang membutuhkan danaan lebih besar dan jangka lebih panjang bisa melakukan situ. Selain itu ada juga pengujian produk ya, pengujian produk yang dulunya kita danai hanya 65-75 juta saja kita tingkatkan jadi 150 juta untuk BOPTN di tahun 2026 ini ya dan kemudian yang LPDP juga bisa digunakan juga lebih besar lagi yaitu sekitar 2 miliar untuk 2 tahun ya. Jadi bisa digunakan untuk uji klinis, uji mempersiapkan untuk pengajuan izin edar dan sebagainya. Sehingga uh, hilirisasi tadi yang Pak Menteri harapkan itu bisa sampai kita coba jembatani value of the day tadi dengan pengujian produk dan juga kemitraan dengan industri. Ya, dan satu lagi tadi saya sebutkan juga ajakan industri. Ya. Jadi kita tidak hanya kita push dari perguruan tinggi ya dorongan teknologi kita dorong dari perguruan tinggi tapi juga kita ajak industri untuk menyampaikan apa kebutuhan mereka dan kita pertemukan dengan para peneliti kita. Ya, mungkin kalau terkait dengan apa sosialisasi informasi memang sekali lagi kita 2026 kita perbaiki dari akhir bulan dari November kemarin kita sudah mulai sosialisasi kemudian mendekati industri lebih banyak lagi sehingga harapannya di tahun 2026 ini kerjasama yang terbangun lebih baik dan juga jangka waktu penelitiannya lebih panjang. Mungkin demikian dari kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yos. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya lanjutkan. Seperti tadi saya sampaikan, saya selesaikan dulu pengumuman hasil survei, nanti kita sambil dialog supaya bisa lebih eh, bebas dan panjang. Gitu. Kemudian yang berikutnya pertanyaan kami mengenai masukan program penguatan talenta riset. Di sini ada 662 masukan, ini sangat memotivasi peneliti, jadi positif. Perlu juga kemampuan lisan untuk menyampaikan risetnya ini baik, betul sekali. Jadi komunikasi menjadi salah satu kunci ya Bapak Ibu sekalian, tidak hanya menulis,
Ini juga menjadi perhatian kami. Kami dalam program yang sedang dikembangkan akan membuat platform di tingkat nasional. Nanti Ferry bisa menjelaskan yang seperti UT begitu ya, tetapi gratis gitu, khusus untuk meningkatkan kapasitas riset. Tapi di sana nanti ada pembelajaran materi-materi mata kuliah yang sulit-sulit begitu, yang nanti akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian yang mahir membuat video ajar begitu ya. Eh, Bahkan pendanaan yang kami siapkan lebih sekitar 30 miliar rupiah di sana, sehingga kualitas pengajaran yang bisa diakses seluruh Indonesia ini yang akan kami coba bangun gitu ya. Termasuk juga pengajaran-pengajaran untuk teknologi transfer, tadi hal-hal yang transferable skills ya gitu juga, mikro kredensial, sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki kemampuan riset tetapi belum tahu nih menggunakan AI gitu, itu kita bisa buka satu sistem pembelajaran yang terstruktur yang dibuat dengan kualitas baik dan inklusif gitu ya, diakses bisa dari mana saja, Indonesia Timur, Barat, Tengah gitu, dari mana saja. Beberapa masukan ini sangat baik ditulis di sini ya, transformasi workshop menjadi klinik mentoring, jadi ada interaksi begitu ya, melibatkan profesional dan juga paten attorney ya, salah satunya memang di pendampingan paten, pendampingan penulisan proposal berorientasi donor, dan juga sistem insentif berbasis milestone. Jadi untuk poin perbaikan, akses dan sosialisasinya, kemudian juga durasi, intensitas pendampingan yang ingin ditingkatkan, kualitas dan metode perlu ditingkatkan. Ini Prof. Heri sebetulnya yang mendesain Bapak dan Ibu sekalian survei ini, jadi saya tidak akan menjelaskan panjang, beliau sudah juga mempelajari masukan Bapak dan Ibu sekalian dengan sangat hati-hati. Pak Heri, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya. Sekali lagi ini masukan yang sangat berharga sekali buat kami ya. Jadi terutama tadi di 2025 gerak kami masih sangat terbatas begitu ya. Kami juga pengennya men-scale up program yang ada, dan ini yang kami garis bawahi juga terkait dengan segmented gitu. Jadi ada banyak masukan terkait dengan program Bina Talenta ini kalau bisa dibuat tersegmen, artinya untuk misalkan vokasi sendiri, dosen muda sendiri, kemudian mereka yang sudah atau Bapak Ibu dosen yang sudah mapan dalam konteks penelitian atau proposal penelitian nasional bisa ditingkatkan lagi untuk bagaimana bisa ditingkatkan kemampuannya untuk bisa uh, mengakses penelitian dana internasional. Jadi seperti itu. Dan insya Allah itu sudah masuk di program kami, Bapak Ibu. Apa-apa yang sudah masuk di sini sudah kami tuangkan, terutama juga terkait dengan jadwal ya. Jadi kami mencoba sekarang sedang menyusun jadwal, tentunya juga nanti mengakomodir masukan-masukan baru yang barangkali baru bisa disampaikan oleh Bapak Ibu untuk supaya kami bisa sosialisasi segera begitu. Jadi itu sih Pak Dirjen ya. Tadi yang terkait dengan apa namanya komunikasi ini sudah menjadi perhatian juga kami sejak lama. Begitu kami melihat bahwa ada gap di mana peneliti-peneliti di Indonesia ini kan kebanyakan sudah luar biasa dengan produk risetnya gitu ya atau hasil risetnya. Tapi tadi begitu mau masuk ke produk yang bisa dikomersialisasi itu kebanyakan dari dosen mungkin tidak punya kemampuan yang memadai untuk bisa lanjut ke sana. Nah, kami juga ada program nanti misalkan science communication, kemudian tadi transfer teknologi dan sebagainya yang itu akan mencoba untuk memfasilitasi dosen-dosen yang sudah mempunyai produk riset ini supaya bisa ke arah komersialisasi gitu ya. Ya Bismillah lah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Itu Pak Dirjen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Heri. Bapak dan Ibu sekalian, terkait yang tadi ya, komunikasi menjadi perhatian cukup tinggi bagi kami ketika kita melihat beberapa produk di kampus sebetulnya sudah dikembangkan dengan seluruh hati dan jiwa begitu ya, tetapi belum sampai ke masyarakat karena masyarakat belum nyambung ini mau beli atau enggaknya begitu. Sehingga kami sebetulnya kemarin sudah juga berbicara dengan asosiasi fakultas dekan begitu ya, fakultas ekonomi bisnis ya, AFB ya, mungkin saya salah, mohon maaf. Tapi intinya adalah bagaimana kita bekerja sama dengan fakultas-fakultas ekonomi bisnis ya, untuk bisa
secara sistematis mendampingi dan juga terlibat di proses bisnis penelitian kita, gitu, dan termasuk salah satunya komunikasi ini. Baik, kemudian untuk program STP, jadi ini memang di RPJMN baru masuk, kita akan ada program-program terkait hal ini. Di tahun ini Bapak dan Ibu sekalian di APBN memang belum ada, tetapi di tahun depan ada. Jadi kami adakan program STP untuk di APBN. Salah satunya kita akan melakukan kajian di awal, jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa terlibat di sini, dan kami juga akan bekerja sama dengan BRIN mengembangkan STP ini menjadi suatu hub gitu ya, untuk industri bisa berkomunikasi di kampus dan juga untuk meningkatkan ekonomi lokal gitu ya. Jadi memang aspek di sini masih dipentingkan talenta kita untuk bisa menjembatani ya tadi perguruan tinggi dengan industri ya. Jadi di sini sebetulnya cukup aktif, nanti Pak Heri juga akan terlibat. Jika kami melihat dari masukan-masukannya, yang menjadi sangat kunci adalah sebetulnya aspek fundamental, dan ini kami pahami sekali bahwa kita di aspek fundamental untuk komersialisasi hasil riset itu belum sepenuhnya terbangun. Jadi kita melakukan berbagai proyek contoh ya begitu ya Pak Heri. Silakan Pak Heri kalau ada tambahan di sini. Iya, terima kasih Pak Dirjen. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2025 ini kita memang masih fokus ke 4 STP yang dibiayai melalui program Prime STEP. Namun di beberapa tahun ke depan kita sudah mengagendakan untuk bisa membangun atau mendampingi begitu ya 5 STP baru di luar Jawa begitu. Jadi program-program di STP ini banyak memang diarahkan pada bagaimana bisa membantu peneliti tadi yang saya sampaikan Pak Dirjen yang sudah punya karya-karya itu untuk bisa nanti bisa difasilitasi untuk menjadi suatu produk yang komersil, termasuk juga proses hilirisasinya begitu. Jadi itu sih Pak Dirjen yang bisa saya sampaikan. Memang kalau dari survei ini kebanyakan yang kami lihat itu banyak yang belum tahu STP itu apa begitu.